Sahabat Binahong yang dirahmati Allah, kali ini kisah tentang filsafat cinta, kisah Jalaluddin Rumi. Tonton sampai selesai, jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sudah menjadi rahasia publik bahwa cinta kadang-kadang lewat sebuah pandangan. Melalui mata, seseorang mulai menumbuhkan rasa dalam dirinya. Mata juga seakan menjadi salah satu indera terpenting dalam kehidupan manusia. Mulai dari untuk melihat keagungan Tuhan, hingga menjadi sebab tumbuh dan berseminya cinta dalam dirinya. Di sisi lain, berbicara tentang cinta tak melulu hanya membahas hubungan hati antara pria dan wanita. Cinta seorang ibu kepada anaknya, cinta seorang murid kepada gurunya, dan bahkan cinta seorang hamba kepada Tuhannya juga merupakan perwujudan dari esensi sebuah cinta. Jalaluddin Rumi, sosok pencetus whirling dervish dan salah satu sufi besar dunia, juga pernah mengalami jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun cinta Jalaluddin Rumi lewat pandangan pertamanya bukan untuk seorang gadis yang cantik dan jelita, melainkan untuk seseorang yang pada akhirnya menjadi guru spiritualitasnya, dan ia adalah Syamsuddin Tabrizi, sang mentari dari kota Tabriz, Persia. Dalam banyak riwayat dikisahkan bahwa pertemuan pertama kali antara Jalaluddin Rumi dan Syam Tabrizi terjadi pada tahun 642 Hijriah. Ketika itu Syam Tabrizi sedang berada dalam pengembaraan spiritualitasnya di kota Konya. Bahkan Syamsuddin Al-Faqih dalam bukunya Manaqib Al-Arifin menjelaskan secara detail dan seksama mengenai awal perjumpaan antara keduanya. Al-Kisah, suatu hari ketika Jalaluddin Rumi telah selesai mengajar murid-muridnya di sebuah sekolah, ia bergegas untuk pulang ke rumahnya. Sesampainya Jalaluddin Rumi di depan pintu gerbang sekolah, dilihatnya ada sosok pria asing berdiri di depan gerbang sekolah, seakan sedang menunggu seseorang. Tak disangka, ternyata pria itu menghampiri Jalaluddin Rumi. Dengan tegas Rumi menjawab, jelas dan tiada keraguan lagi bahwa Nabi Muhammad SAW lah yang lebih mulia. Syam Tabrizi kembali menimpali, jika memang Nabi Muhammad SAW lebih mulia dari Abu Yazid, kenapa Nabi Muhammad SAW malah tawadu dan berkata, Tuhanku, maaf jika aku tak mengenalmu dengan sebaik-baiknya mengenal, sedangkan Abu Yazid malah berkata, Maha suci aku dan beta agungnya aku. Mendengar pertanyaan yang tidak biasa dari Syam Tabrizi tadi membuat Jalaluddin Rumi kaget dan pingsan, tak sadarkan diri tepat di hadapan Syam Tabrizi. Dan sejak saat itulah Syam Tabrizi mulai mendapat tempat di hati Jalaluddin Rumi. Bulan mulai berganti, semakin hari semakin intim antara Rumi dan Syamsuddin Tabrizi. Syam yang terkenal sebagai sufi pengembara yang selalu berjalan dan menyusuri setiap sudut dunia, akhirnya menghentikan langkahnya di kota Konya karena telah menemukan Jalaluddin Rumi, sosok yang dianggapnya tepat untuk saling bertukar suara. Keduanya saling memberi dan memotivasi Rumi menjadikan Syam Tabrizi sebagai gurunya dan Syam memposisikan diri sebagai muridnya. Namun ketika cinta keduanya sedang merekah, banyak orang-orang yang menyalahkan kehadiran Syam Tabrizi. Iya, setelah Syam Tabrizi datang dalam kehidupan Jalaluddin Rumi, banyak dari murid-muridnya merasa terbuakan oleh cinta Rumi. Bahkan sebagian dari orang terdekat Rumi ingin menjauhkan Syam Tabrizi dari kehidupan Rumi. Syam Tabrizi yang merasa dengan kehadirannya di lingkungan Rumi membuat para muhibbin Rumi terganggu. Akhirnya memilih untuk hijrah secara diam-diam tanpa sepengetahuan Rumi menuju kota Damaskus, Syria. Sungguh perpisahan yang sangat tak diinginkan oleh Jalaluddin Rumi. Menanggung beratnya suatu perpisahan membuat Jalaluddin Rumi terus-menerus menulis surat untuk Syam Tabrizi. Surat telah tertulis dan ratusan surat telah terbaca. Namun itu semua tak mengubah keputusan Syamsuddin Tabrizi untuk kembali ke Konya. Hingga akhirnya Rumi
mengutus anaknya dan beberapa muridnya untuk menjemput langsung Syam Tabrisi di Damaskus, Syria. Singkat cerita, Syam Tabrisi akhirnya mau diajak kembali ke Konya untuk bertemu dengan Rumi kembali. Namun lagi-lagi sesampainya di Konya, banyak yang menentang kehadiran Syam Tabrisi dan perpisahan pun kembali terjadi. Perpisahan ini adalah perpisahan terakhir Rumi dan Syam Tabrisi, karena menurut pendapat muktabar Syam Tabrisi telah terbunuh secara tersembunyi. Mendengar kabar bahwa guru serta kekasihnya telah meninggal membuat Jalaluddin Rumi tak percaya. Hingga suatu saat dalam kesedihan yang sangat dalam, Rumi tersandung. Syair dari Jalaluddin Rumi, siapa yang berkata ia yang abadi telah mati? Siapa yang berkata matahari harapan telah mati? Ia yang benci akan hadirnya sosok matahari, merangkak naik ke atap, menutup kedua mata dan berkata matahari telah mati. Dan waktu pun berlalu, perlahan Rumi mulai memahami bahwa Syam Tabrisi telah mati, dan dia hanya sebagai perantara bagi Rumi untuk mengenal lebih dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini Rumi tak lagi mengejar raga Syamsuddin Tabrisi, karena sekarang baginya Syam selalu hadir dalam hatinya. Dan selalu kematian Syam Tabrisi, Rumi akhirnya memberi kabar kepada seluruh alam raya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang benar-benar ada dan abadi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.